Pemirsa, aksi penganiayaan terhadap seorang anak dan wanita oleh seorang pria viral di media sosial. Diduga anak dan wanita tersebut dianiaya oleh ayah atau suami dari korban. Jangan kasar! Wah, jangan kasar! Pemukulan ke anak ya! Pemukulan ke anak, pemukulan ke anak. Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral penganiayaan yang menimpa seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Diketahui peristiwa penganiayaan terjadi di apartemen pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dari penelusuran awak media, diketahui pelaku juga pernah melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Alhasil, 2 laporan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilayangkan pada korban, baik anak maupun istrinya. Kasih Humas Polres Jakarta Selatan membenarkan jika laporan terkait kasus dugaan penganiayaan telah dilaporkan korbannya dan saat ini kasus sudah naik ke proses penyidikan. Terlapor sudah diperiksa dari mulai dari yang melaporkan, kemudian saksi, kemudian yang melihat dan mendengar. Untuk terlapor sendiri itu suami dari pelapor atau gimana? Atau ayah dari korban seperti apa, Bu? Ya, diduga demikian. Ayah dari korban begitu ya, Bu, diduga ya. Bu, untuk kasusnya sendiri saat ini masih proses lidik atau sudah naik sidik, Bu? Setelah kita gelar perkara, kasus yang dilaporkan atau sudah viral sudah menjadi penyidikan. Naik dalam status penyidikan gitu, Bu? Iya, betul. Berarti belum lama ini tidak lama ini akan ada penetapan tersangka? Iya, kita tunggu saja. Video terkait penganiayaan tersebut juga diunggah oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, di mana dalam video tersebut sang ibu dan anak berharap polisi segera mengambil tindakan untuk menghukum pelaku. Pemirsa, polisi terus memburu penculik Malika, bocah 6 tahun yang diculik manusia gerobak di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Salah satu upaya yakni bekerja sama dengan Disdukcapil untuk menyamakan ciri-ciri sketsa wajah pelaku. Tragedi penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun yang terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat 7 Desember lalu belum menemukan titik terang. Polisi masih belum menemukan identitas pelaku karena terkendala jarak CCTV yang terlalu jauh. Untuk itu, Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Disdukcapil untuk mempermudah pencarian. Inilah yang masih kami cari, identifikasi ciri-ciri orang, karena kan kalau dilihat dari CCTV itu sangat jauh. Kemudian untuk pengemudi bajai sudah kita temukan. Menurut pengakuan terakhir diturunkan setelah dari TKP tempat membeli ayam itu, diturunkan di dekat di dekat stasiun kota. Ibu kandung Malika, Oni, juga menyebarkan foto anaknya dengan menempelkan di dinding dan tiang listrik di sudut ibu kota. Oni meminta agar warga segera memberitahu dirinya atau polisi jika melihat putri kecilnya. Kembali, sang ibu tak mampu membendung tangis saat mengingat wajah putri tercintanya. Bapak polisi, saya mohon dipercepat gerakannya agar ditemukan pelakunya. Pulangkan anak saya dengan selamat, Bapak. Saya nggak tahu nasib dia itu di mana, bahkan apa enggak tidurnya di mana. Sebelumnya doa bersama digelar Senin malam di kediaman rumah orang tua Malika di Jalan Gunung Sahari 7A, Kemayoran, Jakarta Pusat demi meminta petunjuk dan kemudahan kepada Sang Pencipta. Ayah Malika, Tunggal, berharap polisi dapat segera meringkus pelaku dan membawa pulang Malika dalam kondisi selamat. Detik-detik penculikan Malika, bocah perempuan berusia 6 tahun dengan bajai ini terekam CCTV rumah warga. Pelaku teridentifikasi memiliki 2 nama panggilan berbeda, yakni Yudi alias Herman. Pelaku berprofesi sebagai pengumpul barang bekas, diketahui biasa nongkrong di warung kopi yang dijaga ibu korban, sehingga orang tua korban tak pernah menaruh curiga saat pelaku mengajak korban untuk membelikan makanan.
Nah, dalam kasus ini penculikan anak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Monica Margaret. Selamat siang, Mbak Monica. Iya, selamat siang Mas Hasan dan Mbak Lista. Mbak Monica, ini kan biasanya kasus penculikan anak didasari untuk menculik untuk meminta uang kepada orang tua, untuk meminta tebusan seperti itu. Tapi kalau kasus seperti ini dari orang biasa, apa biasanya yang melatar belakangi penculikan anak ini? Iya, benar ya Mas, kalau pada mungkin beberapa puluhan tahun belakangan gitu ya, kalau kasus penculikan itu lebih didasari dengan motif ekonomi gitu ya, nampaknya terjadi pergeseran motif ya terhadap kasus-kasus penculikan anak. Terjadi pergeseran motif ini justru kita bisa lihat sebenarnya faktor-faktor misalnya apa tadi, kedekatan antara pelaku dengan korban misalnya ya. Karena pada dasarnya kalau baca dari artikel media bahwa ternyata pelaku itu sering mengunjungi gitu ya warung makan yang dikelola oleh keluarga korban. Nah, artinya korban kemungkinan juga mengenal pelaku gitu ya Mas ya, karena interaksi tersebut bertemu beberapa kali dalam waktu yang intens. Nah, apakah mungkin ada faktor lain seperti misalnya ada faktor sakit hati gitu ya, atau faktor lain misalnya faktor kemungkinan si pelakunya gitu ya punya orientasi seksual tertentu terhadap anak-anak. Ini yang perlu diselidiki lebih lanjut nanti oleh pihak kepolisian. Lantas kalau misalkan bujuk rayu nih dari pelaku, kalau misalkan menurut Anda apa yang diberikan dari pelaku ini supaya anak ini mau mengikuti kemana dia mau pergi gitu? Masalahnya kan pertemuannya juga bisa dikatakan tidak cukup panjang dan lama, baru beberapa kali mengunjungi rumah makan dari keluarga korban begitu, Mbak Monica. Iya, ini perlu juga kita lihat gitu ya Mbak ya, ketika usia anak pada saat ini anak korban adalah berusia kurang lebih 6 tahun gitu ya. Artinya di usia tersebut anak masih tergolong belum mengetahui apa yang disebut dengan bahaya. Kemungkinan dia mengenal pelaku sosoknya sebagai orang yang baik gitu ya. Artinya karena pelaku dilihat sering datang ke warung makan milik keluarganya, pelaku bersikap sopan santun pada saat itu. Nah, kemudian ketika pelaku akhirnya gitu ya melakukan semacam persuasif kepada si korban, akhirnya korban ikut aja gitu ya Mbak ya, dengan iming-iming biasa mungkin anak-anak apa. Kalau dari hasil media beritakan kan diiming-imingi dengan membeli ayam goreng gitu ya, di mana itu adalah makanan kesukaan anak-anak pada umumnya. Jadi saya lihat terkait dengan sikap-sikap persuasif yang dilakukan oleh pelaku kepada korban itu juga sangat sangat mendasar dan sudah dipelajari oleh si pelaku, bagaimana akhirnya korban bisa gitu ya ikut diajak, mau dibawa kemanapun gitu ya dengan iming-iming makanan yang disukai atau hal-hal yang disukai. Baik, Mbak Monica, ini kan kita lihat pelakunya ternyata dikenal oleh orang tuanya, artinya pernah berkenalan atau pernah berkomunikasi antara pelaku dengan korban. Ini bagaimana kita sebagai warga atau mungkin sebagai keluarga memilah-milah mana yang orang sebenarnya tujuannya ke depannya baik, mana yang tidak seperti ini. Mungkin awalnya baik, malah di ujungnya menculik anak ini. Ya, pada dasarnya kita tidak bisa secara serta-merta gitu ya Mas ya, lantas menjustifikasi ini orang akan menjadi penculik, ini orang akan menjadi pelaku kejahatan. Cuman mungkin sifat yang harus diwaspadai ketika memang posisinya sebagai pengelola warung makanan gitu ya. Kita harus mewaspadai mungkin setiap orang yang orang tersebut adalah pelanggan rutin gitu ya. Tentunya yang harus diwaspadai, yang dilakukan pencegahannya secara situasional. Kalau kita punya anak kecil gitu ya kita harus terus memantau aktivitas pergerakan anak tersebut gitu, jangan sampai lengah gitu ya. Kalau kita tidak bisa memantau atau memonitoring pergerakan anak kita gitu ya, atau kegiatan yang dilakukan, tolong ada orang lain gitu ya yang kita utuskan gitu istilahnya, atau yang kita minta tolong untuk bisa memonitoring gitu ya, mengawasi gitu ya. Kemudian yang kedua juga pencegahan situasional, kita harus tekankan juga kepada anak-anak gitu ya Mas ya. Ketika misalnya kita ajarkan bahaya-bahaya misalnya, atau himbauan-himbauan kepada anak atau saran-saran, kalau misalnya diajak orang kecuali
ayah, ibu, atau tante, om yang sudah misalnya tinggal serumah misalnya, itu tidak boleh gitu ya, kecuali orang lain, kecuali orang-orang yang disebutkan boleh mengajak ngobrol atau membawa pergi, itu tidak boleh. Kita ajarkan himbauan-himbauan tersebut kepada anak gitu ya. Artinya secara social crime prevention, pencegahannya secara sosial, kita menanamkan nilai-nilai bagaimana anak bisa waspada, anak mengerti gitu ya Mas ya, dan anak akhirnya menuruti gitu ya perintah orang tua, agar ketika bertemu seseorang yang tidak dikenal ataupun bertemu dengan orang yang sudah dikenal, tapi kalau diajak pergi dan segala macam itu harus memberitahukan kepada orang tua, harus minta izin dan sebagainya. Baik, sementara itu Mbak Monika, ini kan dari pelakunya sendiri merupakan manusia gerobak dan yang diculik ini anak berusia 6 tahun yang masih muda untuk dibujuk rayu. Apakah ada kemungkinan pelaku ini menculik korban untuk dimanfaatkan tenaganya, dalam pengertian untuk dijadikan mengemis seperti itu, memungkinkan nggak sih Mbak Monika? Iya, tentunya nanti butuh penyelidikan lebih lanjut ya Mbak, terkait dengan kepolisian untuk kepastiannya. Tapi kalau dibilang tadi memungkinkan, ya tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa ada kemungkinan pergeseran motif-motif pelaku penculikan anak gitu ya, bahwa kemungkinan akhirnya untuk dijadikan ikut memulung gitu ya, atau dieksploitasi anak tersebut gitu ya, itu bisa saja terjadi gitu ya, mengingat pada kenyataannya memang banyak gitu ya eksploitasi anak, di mana banyak anak yang dipekerjakan untuk menjadi pengemis, pemulung dan sebagainya. Tapi itu lagi balik lagi gitu ya Mbak ya, kepastiannya nanti menunggu hasil penyelidikan. Tapi kalau kita berbicara mungkin memang banyak banget ya. Jangankan dijadikan untuk jadi pemulung atau istilahnya pengemis gitu ya. Untuk dieksploitasi terhadap hal-hal lain juga banyak gitu ya. Misalnya banyak sekali misalnya terutama eksploitasi seksual atau eksploitasi terkait dirinya sendiri, misalnya sebagai apa misalnya dijadikan sebagai kurir penjual narkoba, itu juga bisa saja. Oke, Mbak Monika, kalau misalkan melihat dari kasus ini polisi sempat melihat adanya rekaman CCTV di mana pelaku ini berada di stasiun Jakarta Kota bersama korban. Nah, kalau menurut Anda, apakah dari pelaku ini akan membawa korban keluar kota atau masih di sekitaran di Jakarta? Iya. Kalau kemungkinan untuk membawa keluar kota, ya bisa jadi ya Mbak ya, ada kemungkinannya. Karena apa, kita tahu sendiri stasiun Jakarta Kota kan menghubungkan ke wilayah-wilayah lain di luar Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Nah, tapi kalaupun masih ada di wilayah sekitar Jakarta, itu juga perlu peran dan kemaksimalan fungsi dari kepolisian gitu ya Mbak ya, untuk menelusuri kasus ini lebih lanjut gitu ya. Karena memang kan bukti-bukti atau semacam hal-hal yang mengarah gitu ya untuk menjelaskan, mencari titik terang gitu ya dari si pelaku ini agak kesulitan gitu ya Mbak ya. Karena kan katanya CCTV terakhir itu hanya di mana mereka turun dari bajai, turun di stasiun kota itu tadi ya. Sedangkan dari situ tidak tertangkap lagi oleh CCTV keberadaan mereka. Ini juga tentu menjadi kesulitan. Nah, yang perlu ditelusuri lebih lanjut adalah pemaksimalan fungsi-fungsi pengamanan yang saat itu mungkin berada di sekitar wilayah stasiun Jakarta Kota gitu. Bisa kita lihat sih sebenarnya CCTV yang terkait di situ gitu ya, ketika ada ciri-ciri dengan pelaku dan korban gitu ya, itu harusnya bisa menjadi titik terang ya, artinya awal mula dari keberlanjutan penyelidikan lebih lanjut Mbak, untuk mencari siapa sih pelaku sebenarnya gitu, dan kemana sih sebenarnya korban dibawa gitu, kalau mereka memang akhirnya menggunakan transportasi kereta pada saat itu. Baik, identitas pelaku ini sebenarnya sudah diketahui oleh pihak keluarga dan semoga ini bisa mempercepat polisi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku dan sang anak bisa kembali ke orang tua. Terima kasih Mbak Monika Margaret telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 36 orang menjadi korban keracunan massal usai mengkonsumsi makanan hajatan pernikahan di Desa Sumberjaya, Ciamis, Jawa Barat. Rata-rata korban mengalami gejala mual, muntah, dan sakit kepala. Korban keracunan massal usai mengkonsumsi makanan hajatan pernikahan di Desa Sumberjaya, Kecamatan Cihaubeti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat bertambah 4 orang. Korban yang sebelumnya 32 orang kini menjadi 36 orang. 36 orang dirawat di Puskesmas Cihaubeti.
Korban yang baru dirawat juga memiliki keluhan sama seperti mual, muntah, dan sakit kepala. Hingga tanggal 20 Desember 2022, pasien yang dirawat di Puskesmas Cihaubeti dengan baru terduga setelah mengkonsumsi makan di resepsi pernikahan ada 36 orang, Pak. 36 orang ya. Ini bertambah dari kemarin ya, Pak? Bertambah, tadi pagi ada 4 orang gitu. 4 orang yang dilarikan. 32, tadi pagi subuh ada 4 orang gitu. Kini semua korban keracunan massal mendapatkan perawatan intensif. Diperbolehkan pulang jika kondisi fisik pasien sudah membaik. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Dipicu konflik antar keluarga, warga Tulung Agung, Jawa Timur nekat menembok akses jalan rumah tetangganya sendiri. 4 orang yang ada di dalam rumah tersebut pun sempat terisolir selama 10 jam. Aksi pembangunan tembok ini dilakukan keluarga Rianto di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Tembok setinggi 2,5 meter ini menutup akses satu-satunya menuju keluarga Haryono. 4 anggota keluarga Haryono yang berada di dalam rumah pun sempat terisolir selama lebih dari 10 jam dan tidak bisa keluar rumah. Menurut keluarga Rianto, pihaknya terpaksa menutup akses jalan tersebut akibat konflik dengan tetangganya selama hampir 3 tahun terakhir. Keluarga Rianto kesal dituduh menyerobot lahan dan juga sempat dicaci maki. Awal mulanya ada pengiriman tanah. Ini dari rumah yang sampai di sini punyanya beliau. Setelah itu dicek ke sertifikat kan tidak bisa membuktikan pemilikan. Keluarga Haryono mengakui adanya konflik tersebut, namun pihaknya tidak menyangka keluarga Rianto menutup total akses ke rumahnya. Menurutnya, jalan tersebut telah digunakan sejak puluhan tahun. Jalan loh. Dari dulu itu akses jalan. Sudah jalan, akses jalan sejak mbah saya. Ini itu akses jalan. Kan itu gang buntu, terus rumah saya sama bapak saya kan paling pojokan itu. Rianto itu ponakannya Pak Haryono? Iya, ponakan Pak Haryono tapi dari ibu saya. Pihak desa sudah melakukan mediasi sebanyak 5 kali, namun hingga kini belum ada titik temu. Ya permasalahannya awalnya itu jalan untuk jualan soto, padahal itu jalan untuk umum. Harusnya jalan itu digunakan untuk jalan bukan untuk jualan. Yang jualan Pak putranya Pak Haryono. Oh, jualan di situ ya? Manggrok emang. Terkait masalah ini, aparat polisi dan pemerintah daerah pun turun tangan untuk membantu menyelesaikan konflik kedua keluarga. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan Anang Agus Faisal di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Selamat siang, Anang. Bagaimana situasi di sana saat ini? Apakah temboknya sudah dihancurkan atau seperti apa? Selamat siang, Margaret. Untuk sampai saat ini tembok masih tetap berdiri, tetapi dikasih beberapa ada lubang yang lebarnya sekitar panjangnya sekitar 1,5 untuk akses jalan keluar dari keluarga Haryono, seperti itu. Baik, Anang, lubang ini memang sebelumnya dibuat saat penembokan atau dibolongi sendiri oleh rumahnya yang terisolasi? Ya, tembok ini dibuat setelah ada mediasi dari yang dilakukan oleh pihak desa kepada keluarga Haryono dan juga keluarga Rianto. Baik, untuk mediasi apakah berhasil atau tidak? Apakah mereka sudah berdamai untuk menentukan tanggal ataupun kapan tembok ini akan dihancurkan? Untuk tembok masih belum ada mediasi penyelesaian, tetapi dari pihak desa itu menginginkan bahwa ada lubang di tembok yang bisa digunakan untuk keluar masuk dari keluarga Haryono, seperti itu. Baik, Anang, sebenarnya apa permasalahan utama sehingga akhirnya rumah ini diisolasi dengan cara ditembok?
permasalahan ini memang dipicu oleh konflik keluarga selama 3 tahun terkait dengan permasalahan tanah seperti itu. Jadi dari keluarga Rianto sering dijadi dan akhirnya menembok rumah tanah yang ada di wilayah pekarangan dari Rianto yang akhirnya menutup akses dari jalan keluar masuk dari keluarga Haryono seperti itu. Anang, dari pertikaian dua keluarga ini sebenarnya hubungan mereka apakah ada hubungan kerabat atau hanya tetangga biasa? Ada hubungan kerabat. Jadi ada hubungan keluarga di antara keluarga Rianto dan juga keluarga Haryono seperti itu. Baik. Ini sudah berapa lama konfliknya berlangsung? Konflik berlangsung ini sudah selama 3 tahun dan puncaknya terjadi kemarin sehingga terjadi penembakan di akses jalan menuju rumah Haryono. Baik, terima kasih Anang atas laporan Anda. Kita harapkan semoga ada mediasi yang dilakukan di sana dan mediasinya berhasil sehingga bisa menemukan solusi di titik tengah. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih banyak Anang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa berharap bisa mengelabui petugas. Seorang warga di Payakumbuh, Sumatera Barat mengirim narkotika via ekspedisi. Polisi yang mengetahui modus ini langsung menggerebek pelaku di kantor ekspedisi. Dari rekaman CCTV soal tidak ada yang ganjil. Terlihat petugas ekspedisi sedang melayani pelanggan yang ingin mengirimkan barangnya. Namun tak berselang lama sejumlah petugas menyergap seorang pria di dalam kantor ekspedisi. Setelah terduga pelaku diamankan, polisi langsung menggeledah paket yang ia bawa dan ternyata berisikan ganja. Petugas pun langsung mengembangkan penangkapan ke rumah pelaku. Setelah menggeledah rumah pelaku, petugas menemukan sejumlah paket ganja yang disembunyikan di tengah-tengah semak. Minggu, barang banyak setibonya? 5 balik. 5 balik apa? 5 balik kilo. Barangnya apa? Ganjo. Yang lain? Tidak ada. Bateraimu barang 5? Lampasi. Yang mantan ya? Mantan telepon. Ungkapan ini berawal dari hasil penyelidikan anggota bahwasanya ada pengiriman ganja kepada pembeli melalui paket JNT di daerah Payakumbuh. Dari hasil penyidikan bahwasanya ganja-ganja tersebut yang sudah dikemas akan dikirim ke daerah NTT dan Jakarta. Kemudian daripada tersangka kita temukan kurang lebih 6 paket besar ganja. Pertama di tempat JNT, yang kedua di rumah tersangka yang berada di Kenagarian Situju. Sebelumnya pelaku sudah pernah melakukan aksi yang sama. Terungkapnya kasus ini berawal saat petugas Bandara Minangkabau mencurigai paket yang tidak lolos X-ray. Saat dicek, ternyata paket berisi ganja seberat 8 kg tujuan Jakarta asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo Ainis melaporkan. Rekaman CCTV yang diputar di persidangan menunjukkan Ferdy Sambo tidak mengenakan sarung tangan saat keluar dari rumahnya di Saguling. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ainis Siang.